Ini sambungan ziarah Aulia yang diselenggarakan pada 25 Juni lalu. Ini adalah momen ketika berada di Sunan Ampel. Tapi kok di sini ya? Bukannya berada di makamnya Sunan Ampel. Ya teman-teman, kali ini berada di Surabaya, Sunan Ampel. Iya. Ikuti jejak Mas Kiki yuk. Aku nggak ikut, Mas. Guys, nanti galuan kau nada. Pak bisa terus. Ya Allah. Ayo. Usut punya usut, adikku ini sakit mendadak di dalam bus. Karena ya adik duluku ini sakit mendadak, alhasil ya kami pun nggak ikut. Adik ini ya nggak kuat untuk jalan lagi deh. Ya karena sakit mendadak. Nggak tahu juga sih, mungkin karena bekal atau ya emang beberapa waktu sebelumnya kan dia memang sakit sih. Ya alhasil ya kami pun ya nggak ikut ke makamnya Mbah Sunan Ampel. Alhasil aku ini cuma di kedai ini dan makan-makan enak. Makan apa? Makan nasi rawon, sedep banget tuh. Lihat aja nih pas aku lagi makan nih. Siapa juga nggak ngiler lihat momen yang satu ini ya guys ya. Nah, berbicara seputar Sunan Ampel, atau tahu nggak sih? Ternyata ada beberapa fakta menarik seputar Sunan Ampel yang cukup mencengangkan. Apa aja ya? Berikut fakta luar biasa Sunan Ampel. Yang pertama, sejarah dakwanya. Syekh Jumadil Kubro dan kedua anaknya Maulana Malik Ibrahim dan Maulana Ishak bersama-sama datang ke Pulau Jawa. Setelah itu mereka berpisah. Syekh Jumadil Kubro tetap di Pulau Jawa, Maulana Malik Ibrahim ke Champa, Vietnam Selatan, dan adiknya Maulana Ishak mengislamkan Samudra Pasai. Di kerajaan Champa, Maulana Malik Ibrahim berhasil mengislamkan kerajaan Champa yang akhirnya mengubah kerajaan Champa menjadi kerajaan Islam. Akhirnya dia dijodohkan dengan putri Raja Champa, adik dia Dwarawati, dan lahirlah Raden Rahmat. Di kemudian hari, Maulana Malik Ibrahim hijrah ke Pulau Jawa tanpa diikuti keluarganya. Sunan Ampel, Raden Ahmad datang ke Pulau Jawa pada 1443 untuk menemui bibinya, Dia Dwarawati. Dia Dwarawati adalah seorang putri Champa yang menikah dengan Raja Majapahit yang bergelar Bre Keta Bumi. Sunan Ampel menikah dengan Nyai Ageng Manila, putri seorang adipati di Tuban yang bernama Arya Teja. Mereka dikaruniai 4 orang anak, yaitu putri Nyai Ageng Maloka, Maulana Makdum Ibrahim atau Sunan Bonang, Syarifuddin atau Sunan Derajat, dan Syarifah yang merupakan istri dari Sunan Kudus. Moh Limo atau Moh Limo yang bisa diartikan moh tidak mau, limo lima adalah falsafah dakwah Sunan Ampel untuk memperbaiki kerusakan akhlak di tengah masyarakat pada zaman itu, yaitu moh mabuk, tidak mau minum minuman keras, khamr dan sejenisnya. Moh main yang dimaksud tidak mau main judi, togel, taruhan dan sejenisnya. Moh madon tidak mau berbuat zina, homoseks, lesbian dan sejenisnya. Moh madat tidak mau memakai narkoba dan sejenisnya. Moh maling tidak mau mencuri, korupsi, merampok dan sejenisnya. Pada tahun 1479, Sunan Ampel mendirikan Masjid Agung Demak, dan yang menjadi penerus untuk melanjutkan perjuangan dakwah dia di kota Demak adalah Raden Zainal Abidin yang dikenal dengan Sunan Demak, yang dia merupakan putra dia dari istri Dewi Karimah, sehingga putra Raden Zainal Abidin yang terakhir tercatat menjadi imam Masjid Agung tersebut yang bernama Raden Zakaria Pangeran Sotopuro. Lantas siapa sih Sunan Ampel itu? Sunan Ampel adalah salah seorang wali di antara wali Songo yang menyebarkan ajaran Islam di Pulau Jawa. Ia lahir pada tahun 1401 di Champa. Menurut Encyclopedia van Nederlandes Indi, diketahui bahwa Champa adalah satu kerajaan kuno yang terletak di Vietnam hingga Laos sekarang. Sunan Ampel adalah putra dari Syekh Ibrahim Zainuddin As-Samarodi
dengan Diah Chandrawulan. Ibrahim As-Samarqandi merupakan putra Jamaluddin Akbar Al-Husaini. Sunan Ampel juga merupakan keponakan Diah Dwarawati, istri Bre Kertabumi Raja Majapahit. Dalam catatan kronik Tiongkok dari kelenteng Sampokong, Sunan Ampel dikenal sebagai Bong Sui Hu, cucu dari Haji Bong Takeng, seorang Tionghoa suku Hui beragama Islam mazhab Hanafi yang ditugaskan sebagai pimpinan komunitas Tionghoa di Champa oleh Sampobo. Sedangkan Yang Mulia Ma Hongfu, menantu Haji Bong Takeng, ditempatkan sebagai duta besar Tiongkok di pusat kerajaan Majapahit. Sedangkan Haji Gan Enchu juga telah ditugaskan sebagai kapten Tionghoa di Tuban. Haji Gan Enchu kemudian menempatkan menantunya Bong Sui Hu sebagai kapten Tionghoa di Jiaotong Bangil. Jadi Sunan Ampel memiliki darah Uzbekistan dan Champa dari sebelah ibu. Tetapi dari ayah leluhur mereka adalah keturunan langsung dari Ahmad Al-Muhajir Hadramaut. Bermakna mereka termasuk keluarga besar Sada Baalwi. Dan inilah beberapa fakta menarik seputar Sunan Ampel. Yuk kita bahas. Gak disangka loh guys. Fakta yang pertama ini cukup mencengangkan, yang mana bukan orang Indonesia asli. Sudah kita bahas sebelumnya ya. Sunan Ampel terlahir dengan nama asli Ali Rahmatullah. Tanggal lahirnya sendiri adalah pada tahun 1401 Masehi di negara Champa dari pasangan Maulana Malik Ibrahim, dikenal juga dengan Syekh Ibrahim Asmarokandi, dan Dewi Chandrawulan, seorang anak putri Raja Champa. Dari keterangan ini kita bisa simpulkan kalau Sunan Ampel ternyata cucu Raja Champa, dan itu artinya beliau bukan orang asli Indonesia. Wah, sudah tahu belum? Dulunya Sunan Ampel adalah pangeran kerajaan Champa. Ali Rahmatullah yang lahir sebagai cucu Raja Champa sudah menunjukkan bahwa beliau keluarga bangsawan atau kerajaan. Istilah yang lebih populer, Sunan Ampel berdarah biru atau ningrat atau seorang pangeran. Selain itu, beliau adalah keponakan Raja Brawijaya Majapahit. Meskipun demikian, statusnya sebagai seorang pangeran kerajaan tidak membuatnya terlena dan takabur, malah menjadi pendorong baginya dalam menuntut ilmu agama. Lantaran posisinya yang tinggi, maka Sultan Ahmad pun memiliki pengaruh yang cukup kuat di kalangan bangsawan Majapahit. Konon wilayah desa Ampel Denta, di mana masjidnya berada, merupakan tanah hadiah dari Raja Majapahit karena jasanya mendidik akhlak keluarga kerajaan saat itu. Sunan Ampel sendiri juga memiliki seorang kakak laki-laki bernama Ali Murtadho yang menemani melawat ke Pulau Jawa bersama sang ayah, Maulana Malik Ibrahim atau dikenal sebagai Sunan Gresik. Yang ketiga, masjid bersejarah tertua ketiga di Indonesia. Masjid ini merupakan masjid tertua ketiga di Indonesia, berdiri tahun 1521 di dalam wilayah kerajaan Majapahit. Bentuknya mengikuti arsitektur Jawa kuno dengan nuansa Arab yang kental. Sunan Ampel wafat pada tahun 1481 di Demak, dimakamkan di sebelah barat masjid ini. Hingga tahun 1905, Masjid Ampel adalah masjid terbesar kedua di Surabaya. Dulunya masjid ini menjadi tempat berkumpulnya para ulama dan wali Allah untuk membahas penyebaran Islam di tanah Jawa. Hari ini selain sebagai tempat beribadah dan takwa, juga menjadi tujuan wisata dan ziarah yang tak pernah sepi dari pengunjung. Struktur bangunan yang dengan tiang-tiang penyangga berukuran besar dan tinggi dari kayu, juga lengger yang kokoh memperlihatkan kemampuannya melintasi zaman. Masjid Sunan Ampel sudah 3 kali mengalami perluasan, yaitu 1926, 1954, dan 1972. Kini luas salah satu masjid tua di Indonesia itu mencapai 1320 meter persegi dengan panjang 120 meter dan lebar 11 meter. Yang keempat, makam di komplek Masjid Sunan Ampel. Makam Sunan Ampel bersama istri dan 5 kerabatnya dipagari baja tahan karat atau stainless steel setinggi 1,5 meter, melingkar seluas 64 meter persegi. Khusus makam Sunan Ampel dikelilingi pasir putih di
proyek pemakaman masjid juga terdapat makam Mbah Sun Haji atau Mbah Bolong dan Mbah Soleh, pembantu Sunan Ampel yang bertugas membersihkan masjid. Keberadaan kedua makam tersebut tak lepas dari cerita tutur masyarakat setempat yang sangat menarik. Mbah Bolong terkenal karena bisa melihat Ka'bah di Mekah dari Masjid Ampel, dan Mbah Soleh konon memiliki 9 makam. Wallahu alam. Di kompleks masjid juga terdapat sumur bersejarah yang kini sudah ditutup dengan besi. Banyak yang meyakini air dari sumur ini memiliki kelebihan seperti air Zam-Zam yang ada di Mekah. Banyak masyarakat yang meminum dan mengambil untuk kemudian dibawa pulang. Memasuki area pemakaman, terdapat gentong-gentong berisi air yang berasal dari sumur untuk diminum oleh para pengunjung. Wah, aku aja udah pernah kayak gitu ya guys ya. Yang kelima, filosofi Mohlimo. Gak hanya pengaruh dari kisah-kisah luar biasa, Sunan Ampel tentu juga meninggalkan pelajaran dan ilmu-ilmu berharga. Salah satunya adalah ajaran yang dikenal dengan nama Mohlimo atau bahasa Indonesia yang adalah tidak mau melakukan 5 hal buruk. Ya, itu yang kita sudah bahas sebelumnya guys ya. Muhammad. Ajaran ini mungkin simpel tapi begitu mendalam isinya. Yang terakhir, kampung Arab di kawasan Ampel. Di kawasan ini ada yang menarik, yaitu keberadaan kampung Arab yang sebagian besar ditempati warga keturunan Arab, Yaman, dan Cina selama ratusan tahun untuk berdagang. Suasananya nyaris seperti keadaan pasar di Mekah, Arab Saudi. Entah bagaimana asalnya, namun mungkin ini semacam penghormatan kepada Sunan Ampel yang memiliki darah dan adat Timur Tengah. Selama bulan Ramadan, jumlah pengunjung kawasan Ampel meningkat dibanding hari biasa. Pengunjung pun bisa juga akan semakin membludak pada saat malaman Lailatul Qadar, bahkan dapat mencapai 20.000 orang. Dan itulah beberapa fakta menarik seputar Sunan Ampel. Menurut sebagian player Minecraft, wanita karakter adalah mob paling mengesalkan. Tapi tahu gak sih, walaupun dia itu jualan barang sampah, ada hal yang menarik ini. Yang dimaksud apanya? Setelah kita akan ngebahas sendiri tentang Wandering Trader di Minecraft.